Belajar kalkulus bersama Aziza. Hai teman-teman, nah pada video kali ini kita akan membahas turunan lagi nih. Nah, kita akan membahas turunan aturan rantai. Apa itu aturan rantai? Jadi, dalam kalkulus, kaidah rantai atau aturan rantai adalah rumus untuk turunan fungsi komposit dari dua fungsi matematika. Nah, jadi aturan rantai ini untuk mempermudah kita dalam mengerjakan sebuah turunan yang berpangkat, teman-teman. Nah, ini adalah rumus untuk turunan hasil rantai. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba mengerjakan contoh soal ya untuk aturan rantai. Nah, jadi teman-teman, aturan rantai ini digunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan sebuah turunan yang memiliki pangkat ya. Nah, kita lihat di sini ada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, kalau pangkatnya kecil mungkin masih mudah ya kita mengerjakannya ya. Namun kalau pangkatnya sudah puluh-puluhan, pasti ini sangat sulit ya kalau kita menggunakan cara manual. Nah, oleh karena itu kita menggunakan aturan rantai supaya mempermudah kita dalam mengerjakan sebuah turunan. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini sudah ada fungsi X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, pasti kita mengerjakannya, kita pangkatkan terlebih dahulu turunan ini ya, teman-teman. Ya, kita pangkatkan terlebih dahulu turunannya. Nah, kita menggunakan kali silang ya, X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4, kemudian X kuadrat dikalikan 1, X kuadrat, 1 dikali X kuadrat, 1 kali 1, 1 ya, X pangkat 4 plus 2, X kuadrat plus 1. Nah, kita memperoleh hasil kali pangkatnya, hasil yang sudah kita pangkatkan tadi, kita menghasilkan X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari pangkat fungsi ini, barulah kita menurunkan ya, kita turunkan hasil kalinya ya, X pangkat 4 kita turunkan 4X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 kita turunkan 4X ya, 1 0 ya. Maka kita peroleh turunan dari X kuadrat plus 1 pangkat 2 adalah 4X kuadrat plus 4X. Nah, ini masih mudah ya teman-teman karena pangkatnya hanya pangkat 2. Nah, coba kita menggunakan aturan rantai teman-teman. Apakah hasilnya sama? Nah, kita menggunakan rumus FOG aksen X sama dengan F aksen GX G aksen X ya. Kita menggunakan FOGX. Nah, pertama-tama kita lihat dulu fungsi F aksen GX. Nah, artinya kita menurunkan fungsi FGX-nya. Nah, FGX-nya yang mana? FGX-nya adalah yang ini, teman-teman. Nih. Ya. Ini kita ibaratkan U. Ya. Ini X kuadrat plus 1 ini kita ibaratkan U terlebih dahulu untuk F aksen GX-nya. Ya. Jadi seperti ini. F aksen GX sama dengan ya. Seperti ini teman-teman. FU kita ibaratkan U ya, kita ibaratkan U. Jadi U nya yang mana? Yang ini teman-teman. Ini kita ibaratkan U lalu kuadrat. Jadi kita menuliskan U pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah G aksen X nya ya, GX nya yang mana? GX nya adalah ini fungsi X kuadrat plus 1-nya. Kita tulis ya, X kuadrat plus 1. Nah, kemudian FU dan GX-nya kita turunkan terlebih dahulu ya. Sini saja kita turunkannya. U kuadrat kita turunkan
jadi 2U. Kemudian X kuadrat plus 1 kita turunkan menjadi 2X. Nah, setelah kita mengetahui ya FU dan GX-nya, barulah kita substitusikan ke dalam rumus FOG aksen X-nya. Ya, langsung saja kita substitusikan ya. FOG aksen X sama dengan F aksen GX. Artinya kita menggunakan ini ya. Nih, FU-nya. Kita tulis hasilnya tadi kan turunannya kan 2U. U-nya kita isi menggunakan fungsi ini, X kuadrat plus 1 ya. Jadi dalam kurung X kuadrat plus 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat G aksen X. G aksen X-nya yang ini, nih yang ini. Hasilnya adalah 2X. Nah, hasilnya adalah 2X. Nah, seperti ini sebenarnya sudah selesai. Namun kita lebih sederhanakan lagi teman-teman, dengan cara kita mengalihkan 2 dengan 2X-nya ya. Jadi 4X X kuadrat plus 1. Nah, kita ingin menyederhanakan lagi ya, ini masih bisa disederhanakan lagi. Caranya adalah 4X dikalikan dengan X kuadrat ya. Maka hasilnya adalah 4X, ini kan 4X kuadrat, ini kan artinya 4X pangkat 1 ya. Pangkat 1 kita tambahkan dengan pangkat 2 ya, pangkat 3. Kemudian 4X kalikan 1, 4X. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Hasilnya sama ya. 4X pangkat 3 plus 4X ya. 4X pangkat 3 plus 4X ya. Mungkin terlihat rumit, namun lebih rumit lagi apabila pangkatnya itu lebih besar dan kita menggunakan cara yang manual seperti ini. Ini sangat tidak efektif ya teman-teman ya, karena ini sangat membutuhkan waktu lama. Kita harus mengalihkannya terlebih dahulu untuk perpangkatannya. Nah, kalau menggunakan aturan rantai, kita menggunakan rumus FOGX atau rumus DX atau rumus D per DX ya. Nah, itulah teman-teman untuk aturan dan konsep aturan rantai ya. Oke teman-teman, lanjut ya, kita menyelesaikan soal turunan yang pangkatnya lebih besar nih. Kalau tadi kan pangkatnya 2 ya, masih mudah lah ya. Namun sekarang kita akan coba untuk pangkat yang lebih besar menggunakan rumus turunan. Nah, kali ini kita menggunakan rumus DY per DX ya. Kalau tadi kan kita sudah menggunakan rumus FOG aksen X. Nah, kita coba menggunakan rumus yang lain, yaitu DY per DX, karena sebenarnya sama saja. Nah, namun kita mencoba semuanya. DY per DU kali DU per DX ya. Oke. Ini rumusnya. Oke, langsung saja kita mencari U-nya pastinya ya. Sama saja teman-teman. U-nya U pangkat 10 ya. Kemudian DU per DX. Oke, kita turunkan untuk DU per DX. Berarti berapa teman-teman? 10 pangkat 10U pangkat 9 ya. 10U pangkat 9. Nah, oke, lanjut untuk yang Y ya. Nah, misalkan Y. Y-nya berarti ini ya, 4X kuadrat min 3X. 4X kuadrat min 3X. Nah, kita turunkan DY per DU. Oke. 4X kuadrat kita turunkan 8X ya. Oke, 8X min 3X kita turunkan 3. Nah, kita sudah menemukan nih untuknya turunan dari U dan Y-nya. Oke, langsung saja kita substitusikan DY per DX sama dengan
dy-nya ya, dy-nya 4x, salah, 8x min 3. Oke, dikalikan dengan du-nya 10u pangkat 9. Nah, artinya 8x min 3. 10, u-nya berapa? U-nya ini ya, fungsi 4x kuadratnya. 4x kuadrat min 3x pangkatnya 9. Oke, selanjutnya kita kalikan 8 kali 10, 80x min 30. 4x kuadrat min 3x pangkat 9. Oke, selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba untuk menyelesaikan soal turunan yang fungsinya itu fungsi trigonometri teman-teman ya, sin 3x. Nah ini sangat mudah ya. Caranya adalah kita turunkan terlebih dahulu sin 3x ya. Turunan dari sin apa teman-teman? Turunan dari sin adalah cos ya. Maka cos 3x. Nah, turunan dari sin adalah cos. Jadi turunannya adalah cos 3x. Nah, setelah kita menurunkan sin 3x ya, kita juga menurunkan 3x ya teman-teman ya. 3x kita turunkan di 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita letakkan di depan. Jadi 3 cos 3x ya. Jadi turunan dari sin 3x adalah 3 cos 3x. Oke, selanjutnya kita turunkan untuk y sama dengan cos 2x ya. Seperti tadi ya, kita menurunkan cosnya terlebih dahulu nih. Berarti ya, turunan dari cos apa? Sin min sin ya teman-teman. Turunan dari cos itu adalah min sin. Min sin 2x ya. Nah, kemudian kita turunkan juga untuk 2x-nya ya. Jadi seperti ini ya. Turunkan juga 2x-nya. Min sin 2x. 2x diturunkan 2. Ya. 2-nya kita letakkan di depan. Jadi min 2 sin 2x. Nah, selanjutnya nih, contoh yang ketiga. Y sama dengan tan 3x kuadrat. Kita turunkan untuk tan 3x-nya. Turun dari tan adalah secant kuadrat. Secant kuadrat 3x ya. 3x kuadrat. Kemudian kita turunkan juga untuk 3x kuadratnya ya. Jadi secant kuadrat 3x kuadrat, kemudian 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x. Nah, 6x-nya kita letakkan di depan secant. Jadi 6x secant kuadrat 3x kuadrat. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai turunan untuk aturan rantai. Semoga dapat difahami. Thank you and see you next video. Bye-bye.